Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muinuddin Santoso dari program Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah field study dengan dosen penanggung jawabnya Dr. Haji Muhwasid Ahadi SAG MAG, dengan membawakan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan perkuliahan. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selamat siang teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Pada siang kali ini kita dipertemukan pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, yang mana satu semester ini Bapak ampu. Teman-teman, ada yang tahu apa itu sosiologi dan antropologi pendidikan? Oke. Mata kuliah ini melihat dari dunia pendidikan itu merupakan miniatur dari keseluruhan masyarakat. Artinya, mata kuliah ini melihat pendidikan sebagai suatu proses sosio-kultural. Untuk memahami proses sosio-kultural, mahasiswa perlu memahami tentang hakikat dan latar belakang ruang lingkup sosiologi dan antropologi sebagai pemahaman dasar untuk pijakan berpikir luas dalam membahas dan memahami masalah-masalah sosial dan budaya masyarakat. Mata kuliah ini juga menyajikan aneka kasus yang berkaitan dengan masalah interaksi sosial, internalisasi nilai-nilai yang membentuk kepribadian. Maka mata kuliah ini juga memberi bekal yang fundamental berkaitan dengan perubahan sosial budaya masyarakat, pergeseran budaya, dan globalisasi, serta keterkaitan pendidikan dan perubahan sosial. Artinya mata kuliah ini mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh ruang lingkup sosial, yang mana ruang lingkup sosial itu bisa kita ambil sebuah pelajaran atau sebuah pendidikan di dalam sebuah ruang lingkup sosial, yang mana ruang lingkup sosial itu berkaitan dengan perubahan sosial budaya masyarakat. Artinya budaya-budaya masyarakat itu tergantung dengan ruang lingkup sosialnya. Lalu pergeseran budaya, artinya budaya itu mulai tahun ke tahun itu mulai bergeser. Artinya budaya tahun 2021 itu sangat jauh dengan budaya tahun 2000-an. Nah, itu merupakan pergeseran budaya yang mana bisa kita ambil pendidikannya. Dan globalisasi serta keterkaitan pendidikan dan perubahan sosial. Artinya perubahan sosial itu perubahan ruang lingkup sosial itu terpengaruh dengan gaya sosialnya atau ruang lingkup yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Sebelum lebih jauh, pertemuan kali ini kita bahas RPS atau rancangan pembelajaran semester ini, yang mana mata kuliah
sosiologi dan antropologi pendidikan ini memiliki atau mempunyai capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan tentang sosiologi dan antropologi pendidikan yang terkait dengan berbagai persoalan realitas masyarakat. Artinya mahasiswa dituntut untuk memahami atau meningkatkan pengetahuan tentang sosiologi dan antropologi pendidikan yang terkait dengan persoalan realitas masyarakat. Ya, masyarakat sekarang itu budayanya seperti apa, atau ruang lingkupnya seperti apa, yang kalian temui itu seperti apa. Nah, itu realitas masyarakat. Yang kedua, memahami mahasiswa mampu memiliki sikap yang mendalam dan bertanggung jawab dalam internalisasi pemahaman tersebut untuk menerapkannya dalam kehidupan masyarakat muslim. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk melakukan kehidupan masyarakat muslim. Artinya kita sholat, artinya kita berkepribadian baik. Nah, itu untuk sikapnya. Yang ketiga, memahami mahasiswa mampu mengimplementasi pemahaman, sikap, dan tanggung jawabnya dalam realitas kehidupan umat Islam, serta memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Artinya mahasiswa dapat mampu mengimplementasikan pemahaman. Jadi kalian paham ruang lingkup, kalian paham apa itu sosiologi dan antropologi pendidikan, kalian terapkan, kalian tanggung jawab dalam realitas kehidupan umat Islam. Artinya kalian memahami sebuah sosiologi dan antropologi itu seperti apa dalam mengimplementasikan ke kehidupan umat Islam, serta memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Mahasiswa dapat memecahkan permasalahannya sendiri. Nah, sebelum lebih jauh, Bapak lebih baiknya pertemuan selanjutnya itu kalian dibentuk kelompok antara 5 atau 6 orang untuk menyampaikan materi-materi yang sudah di dalam RPS, yang sub pokok bahasannya, sehingga kalian bisa memahami lebih mudah, lebih efisien. Yang kelompok pertama itu sub pokok bahasannya pengertian, pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik, serta teknik pembelajarannya. Ya, mahasiswa mampu memahami dan mampu melaksanakan dengan tepat konsep strateginya, yaitu menyampaikan latar belakang sosiologi dan antropologi pendidikan, pengertian sosiologi dan pengertian antropologi pendidikan, ruang lingkup sosiologi dan antropologi pendidikan. Nah, itu masing-masing kelompok. Yang ketiga itu menyampaikan tujuan sosiologi dan antropologi pendidikan, terus metode belajar sosiologi dan antropologi pendidikan itu apa aja. Yang kelompok keempat yaitu hakikat manusia. Nah, hakikat manusia itu
sebagai makhluk individu dan sosial itu seperti apa, manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani itu seperti apa, manusia sebagai makhluk mensejarah. Nah, sejarah ini jadi manusia itu tahun ke tahun, nah itu merupakan makhluk sebagai manusia sebagai makhluk bersejarah. Kelompok kelima, perkembangan sosiologi dan antropologi. Sosiologi sebagai ilmu konsep realita sosial dan masalah sosial. Nah, itu sebabnya itu di judulnya sosiologi dan antropologi sebagai ilmu. Nah, perkembangannya sosiologi dan antropologi itu seperti apa? Yang kelompok keenam yaitu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial masyarakat atau individu itu menyangkut tindakan sosial, interaksi sosial, terus teori interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, status, peran, dan kelas sosialnya seperti apa. Nah, itu ya. Yang kelompok ketujuh itu internalisasi nilai dan kepribadian. Nah, itu mencakup nilai sosial, norma sosial, sosialisasinya, kepribadiannya, kebudayaan dan kepribadiannya. Nah, itu untuk kelompok ketujuh. Nanti di setiap pertemuan satu kelompok. Yang habis kelompok 7 kita break, terus kita UTS, terus habis UTS kita lanjut lagi ke kelompok 8. Nah, kelompok 8 itu menyampaikan perubahan sosial. Yang pertama manusia dan perubahan sosial budayanya, faktor penyebab perubahan sosial budayanya, faktor pendorong, faktor penghambat, terus faktor teori perubahan sosial budayanya itu seperti apa. Terus lanjut ke kelompok 10 atau pertemuan ke-10 yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, beberapa pandangan ahli terhadap perubahan sosialnya, terus perubahan berdasarkan kecepatannya, perubahan berdasarkan ukurannya, nah, perubahan berdasarkan proses. Nah, perubahan ruang lingkup sosial itu banyak pengaruhnya. Perubahan berdasarkan globalisasi. Yang kelompok 11 yaitu globalisasi dan permasalahan sosial budaya. Nah, itu menyangkut globalisasi antara tantangan dan kesempatan, perkembangan globalisasi, terus gerakan pro dan kontra globalisasi. Nah, dalam ruang lingkup sosial itu pasti ada yang namanya pro atau permasalahan dalam ruang lingkup sosialnya. Terus yang mendukung juga itu seperti apa gitu. Terus pengaruh globalisasi terhadap kebudayaannya gitu. Terus kelompok ke-12 yaitu globalisasi dan permasalahan sosial budaya. Permasalahan sosial budaya akibat globalisasinya itu seperti apa, terus permasalahan sosial budaya akibat globalisasi, terus dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Ini penting nih. Jadi itu terhadap perubahan sosial ruang lingkup sosial itu terhadap pendidikan itu seperti apa gitu. Nah, itu lebih penting.
Itu penting. Kelompok ke-13 ya. Ke-13 yaitu trilogi pendidikan. Nah, apa itu trilogi pendidikan? Itu menyangkut pendidikan dalam keluarga dan permasalahannya, terus pendidikan dalam masyarakat dan permasalahannya, terus pendidikan di lembaga formal dan permasalahannya. Nah, itu trilogi pendidikan. Artinya pendidikan itu dalam keluarga itu seperti apa sih gitu. Terus pendidikan di masyarakat. Nah, di masyarakat itu seperti apa sih? Kalian di masyarakat mungkin hanya cuma nimbrung, tidak memahami apa situasi di masyarakat tersebut itu seperti apa, sehingga kalian tidak sadar bahwa di dalam masyarakat itu terhadap pendidikan untuk kita itu seperti apa gitu. Kayak ada sebuah masyarakat yang melaksanakan yasinan rutinan atau yasinan keliling. Nah, itu fungsinya seperti apa di pendidikan atau pendidikan dalam masyarakat itu untuk kita itu pentingnya apa gitu. Nah, yang kelompok berapa ini? 14 ya, yaitu pendidikan dan perubahan sosial budaya. Artinya fungsi pendidikan dalam struktur sosial, terus proses interaksi dalam dunia pendidikan. Jadi sebuah ruang lingkup sosial itu interaksi terhadap dunia pendidikan itu seperti apa, dampaknya itu seperti apa, terus hubungan pendidikan dengan peranata sosial itu seperti apa. Nah, itu penting. Hubungan pendidikan dengan perkembangan iptek. Nah, sekarang kan zamannya iptek, jadi apa-apa itu HP atau apa-apa itu online. Nah, itu penting. Hubungan pendidikan dengan perkembangan iptek itu penting. Nah, sekarang kan banyak gadget, anak-anak mungkin di umur 5 tahun sudah mahir memakai handphone gitu. Itu hubungan pendidikan dengan iptek itu seperti apa gitu. Nah, yang terakhir ini nanti Bapak yang jelaskan pendidikan multikultur. Nah, multikultur. Nah, jadi budaya sekolah membangun kultur dalam masyarakat dan sekolah, pendidikan multikultur. Nah, ini penting. Jadi budaya sekolah terus membangun kultur atau budaya di dalam masyarakat, terus di sekolahan, budaya di sekolahan. Jadi ruang lingkup satu ke yang lain itu berbeda. Artinya ruang lingkup masyarakat A dengan masyarakat B itu berbeda. Nah, jadi budayanya itu berbeda. Budaya sekolahnya antara SMA 1 antara SMA 2 itu budayanya berbeda. Nah, itu kita pelajari. Mungkin itu RPS dari Bapak. Jadi nanti setiap pertemuan ada satu kelompok yang menjelaskan, terus nanti habis itu kita lakukan diskusi atau tanya jawab, terus nanti di akhirnya Bapak yang menjelaskan apa itu tentang mata kuliah sosiologi dan antropologi pendidikan itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa berdiskusi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Jadi mata kuliah ini kelompok satu dengan lainnya ini berkaitan. Artinya tidak boleh yang maju itu melampauinya. Kelompok satu terus kok kelompok satu nggak bisa kita gantikan kelompok dua, itu nggak bisa. Jadi maupun harus kelompok urut, harus kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya.
Mungkin cukup sekian. Besok minggu depan kita berjumpa lagi dengan kelompok satu yang tadi latar belakang sosiologi, terus ruang lingkup sosial, itu kelompok 1 kita minggu depan. Mungkin cukup sekian. Apabila ada yang bertanya silakan bertanya. Oke, nggak ada yang bertanya, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.